Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Perang syariat melupakan hakikat atau akidah atau tauhid. Umat Islam menjadi 70 golongan, semua mengklaim golongannya lah yang paling benar dan lurus dan tepat. Saling mengejek, bahkan fitnah dilontarkan demi mendapatkan simpati umat dan agar mengikuti golongan mereka, membid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan. Kalau ditanya apa itu kafirnya dirimu sendiri, gagap tidak tahu jawabannya. Anehnya sedangkan yang dilakukan menyebut selain golongannya mereka sendiri kafir. Hanya karena tidak mau mengikuti, mengiyakan pendapatnya dan tidak mau ikut golongannya. Berbeda pendapat itu rahmat, akan tetapi kalau dengan cara menganggap yang lain golongan kafir itu sudah kelewatan batas dan perlu bertaubat. Secara pribadi kami menyesalkan mengapa semua itu terjadi. Apakah kalian tidak melihat yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang jelas-jelas bersalah saat beliau pergi dan pulang dari masjid, dilempari dengan kotoran unta, dan suatu saat dia sakit dan yang menjenguk pertama kali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke-73 golongan umatnya hanya satu yang akan selamat, yang masih dalam ahlu sunnah wal jamaah, atau yang masih di jamaahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai imamnya umat dalam pengertian di sop belakangnya beliau adalah para pewarisnya. Ibarat sholat berjamaah, imam sudah selesai sholat, makmum masih di dalam sholatnya. Bila dengan menepuk pundaknya sebagai kode agar mereka jadi imam dan si penepuk sebagai makmumnya. Sepanjang zaman seperti itu yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan salah menepuk pundaknya iblis atau tertutupi barisannya iblis yang sifatnya menyesatkan umat manusia, dan sifatnya iblis terus seperti itu sepanjang zaman, atau yang disebut bersanad ke iblis, atau yang disebut bersanad akan tetapi tidak sampai ke beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imamnya umat yang bersyariat Islam. Di belakangnya Nabi sampai ustadz itu para pewarisnya Nabi. Bila ada perbedaan dalam hal syariatnya itu wajar, asal tidak sampai hal tersebut perbuatan haram. Seperti ayat-ayat dijadikan satu Al-Quran, di masanya ada yang pro dan kontra. Bila yang masih menghukumi semua bid'ah sesat bila dilakukan, jangan baca ayat yang sudah di kitab sucikan, cari yang masih ayat per ayat, itu baru pas dengan pendapatmu sendiri dan ayat-ayat di Al-Quran.
kalau yang kami yakini dan itu diajarkan para guru-guru kami sampai ke para wali sembilan, Al-Quran itu dari bid'ah wajib dan hukum bid'ah wajib sampai haram bila dilakukan. Dan sifatnya hukum fikih dapat berubah-ubah dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar untuk merubah sesuatu hal tersebut. Bahkan mungkin wajib diubahnya dengan tuntutan zamannya. Bukan berarti yang dulu salah, akan tetapi suatu dan kondisinya yang tidak memungkinkannya, seperti pernikahannya satu turun atau satu ibu satu bapak, contohnya anak-anak Nabi Adam, dan itu pun sudah ada bibit pertentangan, permusuhan karena satunya mengumbar nafsunya. Sampai sekarang pun seperti itu, dan itu warisan dari cerita Habil dan Hobil. Hukum syariat sampai kapanpun pasti ada perubahan, itu masih dapat dimaklumi asal tidak terjerumus ke suatu hal yang diharamkan. Kalau makruh sampai wajib itu dapat dilakukan, penuhi kewajiban karena itu memang wajib. Yang sunnah sampai di atas haram itu jangan jadi perdebatan, dan biarkan untuk masing-masing wenang mengajak, akan tetapi jangan memaksa. Akan tetapi yang demikian menjadi bahan perdebatan, akan tetapi lupa dengan pintunya surga, walau kuncinya sama-sama tahu, semua umat Islam tahu. Imanmu pintu surgamu, salah imanmu surga yang tanpa hisab yang akan kalian masuki. Bila ada golongan yang merasa menjadi panitianya surga dan neraka, mereka hanya akan menempati surga yang tidak ada penjaganya. Bukan tidak ada penjaganya, akan tetapi tanpa penggeledahan, dan si penjaga itu malah menarik agar cepat masuk ke dalamnya. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, walau syariatnya berbeda, dan hukum syariat sudah kami bahas di atas. Tujuan semua nabi hanya mencari ridhonya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan semua isinya, dan setiap manusia yang dilahirkan dibekali agama Islam di awal kehidupan dalam kandungan ibunya, dan persaksian dan perjanjian. Semua nabi hanya memberikan pencerahan agar umat manusia dapat memenuhi janjinya atau Islam sejatinya. Bila yang kalian anggap zatnya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat, maka kalian hanya para pemuja berhala yang ada di dalam hatimu sendiri atau pikiranmu sendiri, karena ingkar dengan seruan ayat. Sungguh zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Bila salah iman, amal ibadah sebaik apapun, sebanyak apapun yang kalian dapatkan, api neraka. Bila salah kata, mohon maaf. Wassalam.